Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wayan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Marwan. Iya, bagaimana kabarnya Pak Wayan hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat, Pak. Pak Marwan, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah juga sehat-sehat dan masih diberikan semangat untuk mengajar. Pak Wayan, bagaimana masih semangat? Masih, Pak. Masih 45. Semangat 45. Luar biasa. Baik, Pak Wayan. Kira-kira apa yang bisa saya bantu nih untuk mengembangkan kompetensi Pak Wayan? Saya ingin mengembangkan kompetensi coaching saya, Pak Marwan, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, Pak Marwan. Oke. Dari ketiga kompetensi ini, mana yang Pak Wayan rasa prioritas yang ingin Pak Wayan kembangkan? Eh, Prioritas yang ingin saya kembangkan dari ketiga kompetensi itu adalah mengajukan pertanyaan berbobot, Pak Marwan. Oke, mengajukan pertanyaan berbobot. Berbobot, ya. Oke, nah Pak Wayan Ih, eh, ingin apa yang saya amati dari kompetensi Pak Wayan ini, yang ingin Pak Wayan kembangkan ini? jadi yang Pak Marwan saya berharapkan mengamati mengajukan pertanyaan berbobot saya kepada Koci, seperti itu. Iya, terkait dengan kompetensi ini, kenapa Pak Wayan ingin ingin mengembangkannya? Ada apa di kompetensi Eh, membuat berbobot ini? eh, saya merasa bahwa untuk mengajukan pertanyaan berbobot kepada Koci masih kurang seperti itu. Saya belum, kalau dilihat, kalau di angka itu antara 1 sampai 10, saya masih di 5 kira-kira seperti itu. Oke, jadi berada di skala 5 ya. Ya, Kemudian Pak Wayan, apa yang Pak Wayan harapkan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? jadi yang saya harapkan dari observasi ini dapat meningkatkan kompetensi saya sebagai coaching dalam mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach, dan harapan saya juga dengan pertanyaan saya berbobot, coach dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Seperti itu, Pak Marwan. Oke, jadi Pak Wayan mengharapkan dari pertemuan kita ini keterampilan membuat pertanyaan yang berbobot Pak Wayan bisa meningkat ya begitu Pak Wayan. Jadi dan Ya, ya, Koci juga bisa menemukan solusi dari percakapan yang Pak Wayan akan lakukan. Begitu ya Pak Wayan ya? iya, Pak. Oke, jika seperti itu maka baiklah saya akan mencoba mengamati coaching yang dilakukan oleh Pak Wayan bersama Koci Ibu Tahira Kalani. Saya persilahkan Pak Wayan. Baik, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melakukan coaching dengan Ibu Tahira. Assalamualaikum, Ibu Tahira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah sangat baik, Pak. Masih semangat, Ibu ya? Semangat dan tetap harus semangat dong, Pak ya. Ya, terima kasih. Ya, kita akan melakukan coaching Ibu. Kemarin saya melalui informasi WA, Ibu ingin bercerita dengan saya. Ada masalah ya, Ibu? Ya Pak, saya ingin merefleksikan Pak sesuatu ya Pak ya. Itu tentang kemampuan atau keterampilan mengajar saya Pak. Seperti itu. Jadi apa Bapak ada waktu? Baik, Ibu, saya punya waktu sekitar 15 menit sampai 20 menit.
Coba ceritakan secara detail masalahnya Ibu tentang keterampilan mengajar itu bagaimana? Ya, jadi Pak, saya pikir saya agak kesusahan ya mentransfer ilmu kepada murid-murid saya, Pak. Seperti itu, Pak. Kalau saya perhatikan berarti Ibu mengalami kesulitan untuk mentransfer ilmunya ke murid. Ya, Oh, jadi tujuan Ibu dari percakapan kita pada saat ini bagaimana? jadi saya harap dari percakapan ini, Pak, saya bisa mendapatkan semacam solusi ya, Pak, dari permasalahan saya, bisa dikatakan permasalahan saya seperti itu, Pak. Jadi bagaimana agar saya bisa mentransfer ilmu dengan lebih baik lagi kepada siswa saya. Bagaimana saya bisa menjelaskan materi agar lebih mudah dipahami oleh anak-anak seperti itu, Pak. Oh, jadi Ibu tadi mengatakan bagaimana cara mentransfer ilmu pengetahuan kepada anak-anak supaya lebih baik lagi. Ya. Jadi dari harapan Ibu itu sudah ada rencana yang Ibu lakukan atau bagaimana? Uh, Sebenarnya kalau rencana sudah dilakukan, Pak, belum. Cuman kalau rencana sudah ada yang terpikir sih, Pak. Cuman tadi itu belum ada actionnya seperti itu, Pak. Belum sempat action maksudnya. Ibu menyampaikan tadi sudah ada rencana yang terpikir. Boleh cerita apa itu rencananya, Ibu? Jadi ini Pak, saya itu sering merencanakan untuk ini Pak, berlatih mengajar seperti itu Pak. Ya, jadi dan juga akan mengikuti pelatihan-pelatihan Pak. Pelatihan-pelatihan bagaimana untuk meningkatkan keterampilan mengajar seperti itu, dan juga itu mencoba berlatih bagaimana sih cara mentransfer ilmu atau mengajar dengan lebih baik lagi dengan kata-kata mungkin yang lebih mudah dipahami oleh siswa, oleh murid saya, Pak. Ya Ibu, bagus sekali. Ibu tadi untuk memenuhi harapan Ibu tadi Ibu menyatakan berlatih dan mengikuti pelatihan-pelatihan praktek mengajar. Aduh, ini lagi batuk ini. Ya Pak, satu lagi Pak, mungkin dengan menggunakan media-media atau sumber belajar juga Pak, karena jujur Pak sebenarnya selama ini saya masih agak kurang Pak menggunakan media-media Pak seperti itu. Wah, bagus sekali dari rencana Ibu. Masih adakah rencana lain yang Ibu ingin lakukan selain itu? Untuk sementara baru seperti itu yang terpikir oleh saya, Pak. Baik Ibu, dari rencana Ibu yang tadi sampaikan, mana yang Ibu prioritaskan? Untuk sekarang yang saya prioritaskan, Pak, mungkin menggunakan media pembelajaran ataupun sumber belajar yang beragam seperti itu, Pak. Ya, dari rencana tadi Ibu menggunakan media pembelajaran di kelas untuk meningkatkan keterampilan Ibu, kapan kira-kira Ibu bisa melaksanakan kegiatan itu? Insya Allah Pak, lusa ya, karena hari ini hari Sabtu, mungkin bisa saya mulai di hari Senin Pak, dan besok juga kan masih hari libur, jadi bisa saya gunakan waktunya untuk mempersiapkan materi pelajaran dan juga medianya untuk hari Senin nanti Pak.
Oh iya, jadi Ibu akan menyiapkan media pembelajaran untuk keterampilan mengajar Ibu di kelas. Kira-kira untuk pelaksanaan rencana ini Ibu butuh dukungan dari siapa saja? Ya, kalau dukungan saya pikir tetap yang utama Pak itu dukungan keluarga ya, maksudnya di luar walaupun ini masalah sekolah, cuman tetap saya butuh dukungan keluarga, kemudian juga dukungan dari uh, sekolah tentunya ya Pak. Jadi itu dukungan dari keluarga dan juga sekolah. Kalau dukungan dari sekolah dalam bentuk apa Ibu? Bisanya kira-kira bagaimana dukungannya itu dari sekolah? Kalau dari keluarga kan terutama dari suami. Kalau dari sekolah bagaimana bentuk dukungannya yang Ibu butuhkan? Mungkin kalau dari sekolah ya misalnya itu mengizinkan untuk menggunakan beberapa fasilitas sekolah seperti itu Pak. Misalnya kalau ada media yang tersedia di sekolah ataupun jika nanti saya menggunakan media digital yang saya buat sendiri pasti ada juga sarana untuk menampilkan apa yang saya buat. Misalnya saya perlu LCD ya itu bisa diizinkan oleh sekolah, itu sih bentuk dukungannya seperti itu Pak. Baik Ibu, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan mendapat dukungan penuh dari suami dengan dari pihak sekolah. Eh, Bagaimana perasaan Ibu sekarang setelah saya bercerita dengan saya atau bercakap dengan saya? Jujur Pak, perasaannya lebih lega, otak tuh kayak agak lebih ringan Pak, Eh, karena ya saya kayak dapat semacam ide-ide begitu Pak, atau petunjuk lah dari percakapan kita ini Pak. eh, dari percakapan kita yang untuk kegiatan keterampilan mengajar, apa komitmen Ibu untuk sehingga keterampilan mengajar Ibu dapat rencana keterampilan Ibu mengajar dapat terlaksana? Komitmen apa yang Ibu lakukan? Uh, Kalau itu Pak, saya mungkin harus ini ya, konsisten Pak. Ya, jadi memang saya harus konsisten dengan apa yang saya utarakan atau saya katakan. Ya, harus semangat. Ya, harus semangat dan tetap berusaha agar apa yang saya inginkan itu bisa terwujud seperti itu, Pak. Baik Ibu, terima kasih sudah mau berbincang dengan saya. Mudah-mudahan rencana Ibu untuk menggunakan media pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan belajar bisa terlaksana dengan baik dan selamanya untuk meningkatkan kompetensi siswa. Baik Ibu, karena waktu, sekian dulu percakapan kita hari ini. Sampai nanti. Saya Ria, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa percakapan yang dilakukan oleh Pak Wayan bersama Ibu Hera tadi. Eh, saya mulai untuk eh, lanjutan supervisi ya Pak Wayan ya. Baik Pak. Baik, yang pertama dari saya, bagaimana Pak Wayan menilai sendiri performa dalam kompetensi di dalam coaching yang Pak Wayan lakukan tadi? Coaching yang saya telah lakukan dengan Ibu Tahira, kalau saya menilai, saya sudah melaksanakan dengan alur tirta, menyampaikan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian dari itu juga saya sudah memenuhi prinsip coaching yaitu kemitraan, kemudian
apa nomor satu itu? Kemitraan, partisipasi aktif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian dari memenuhi juga kompetensi coaching, yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Menurut saya seperti itu. Siapa tahu penilaian dari Bapak berbeda atau bagaimana? I- iya, baik Pak Wayan. Saya dari tujuan supervisi kita kemarin ya tadi yang kita bahas yaitu saya di sini mengamati di kompetensi buat pertanyaan berbobot. Menurut Pak Wayan di dalam hasil coaching tadi bagaimana kompetensi membuat pertanyaan berbobot ini dari Eh, hasil eh, coaching tadi. Jadi kita akan berfokus pada membuat pertanyaan berbobot. Kalau saya melihat Pak, untuk mengajukan pertanyaan berbobot sudah berhasil karena saya lihat coach sudah menemukan solusi dari permasalahan yang dia sampaikan. Seperti itu Pak. Baik, jadi Pak Wayan eh, merasa sudah berhasil karena memang Koci sudah menemukan solusi dari apa dari masalah yang dia rasakan. Seperti itu ya Pak Wayan ya. Iya Pak. Oke, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak Wayan? Oh silakan Pak, silakan. Baik, terima kasih Pak Wayan. Saya mengamati tadi pada saat Bapak melakukan eh, coaching itu sudah bagus, sudah sesuai dengan standar dalam melakukan coaching dan Bapak juga terlihat sangat semangat dalam mengajukan pertanyaan kepada coaching. Nah, bagaimana pendapat Pak Wayan mendengarkan hasil pengamatan saya ini? Ya, saya setuju dengan pendapat Bapak karena saya juga merasa seperti itu Pak. Karena coach sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang dia sampaikan. Seperti itu. Oke. Namun Pak Wayan, saya juga melihat Ya Pak. hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya tadi saat Bapak mengajukan di pada bagian tujuan itu alangkah baiknya pertanyaannya Bapak tadi menggunakan karena ini kita fokus pada pertanyaan berbobot sehingga saya fokusnya juga di situ Ya, Pak Wayan. Pak Wayan tadi ya. menggunakan pertanyaan kata tanya bagaimana saat bertanya tentang tujuan. Sehingga paling alangkah baiknya di dalam menanyakan tujuan, Bapak bisa menggunakan kata tanya apa. Apa sebenarnya tujuan? Seperti itu Pak Wayan. Oh Kemudian iya Pak Pak. Wayan juga bisa eh, harus punya persiapan ketika Koci memberikan jawaban, Pak Wayan sudah ada persiapan untuk memberikan pertanyaan selanjutnya sehingga Koci menjadi terarah dengan bagus tujuan dari coaching yang dilakukan. Tetapi keseluruhan Bapak Wayan sudah bagus karena sudah apalagi Koci sudah merasa menemukan solusi dari coaching yang dilakukan oleh Pak Wayan. Nah, bagaimana menurut Pak Wayan? Baik Pak, terima kasih. Apa yang Bapak sampaikan, saya jadikan bahan evaluasi agar kompetensi saya ini lebih meningkat. Jadi saya akan evaluasi apa yang Bapak sampaikan tadi. Betul apa yang waktu saya mengajukan pertanyaan berbobot menanyakan tujuan, seharusnya itu menggunakan kata tanya apa, tapi saya menyatakan di situ bagaimana tadi. Ya seperti itu. Mungkin ini bahan evaluasi bagi saya. Terima kasih Pak atas penyampaiannya. Iya, Pak Wayan, untuk Ya, selanjutnya kira-kira apa nih
yang akan lakukan untuk meningkatkan kompetensi coaching? Yang saya akan tingkatkan ini, saya akan lebih mempelajari tentang alur tirta, ya, agar karena percakapan alur tirta ini penting. Jadi saya akan berlatih dan akan belajar dan akan saya kembangkan itu bagaimana menggunakan alur tirta dalam percakapan coaching. Itu yang ingin saya kembangkan, Pak. Oke, dari penjelasan Bapak tadi, kira-kira kapan nih, di mana, siapa yang bisa membantu Pak Wayan dalam mengembangkan kompetensi yang Bapak maksud tadi? Mungkin saya mau kembangkan di sekolah, yang bisa membantu mungkin rekan sejawat, rekan-rekan guru, dan Bapak Kepala Sekolah selaku pimpinan yang lebih pengalaman tentu masalah dengan coaching. Jadi berkolaborasi Oke. dengan Bapak Kepala Sekolah dan rekan sejawat. Begitu. Gitu Pak Marwan. Oke, terima kasih Pak Wayan. Saya perlu sampaikan kepada Pak Wayan bahwa hasil pengamatan supervisi ini akan saya catat, saya tuangkan di dalam format supervisi akademik. Jadi Pak Wayan bisa melihatnya untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi dan bisa dijadikan sebagai bahan referensi nanti refleksi kepada diri kita, apakah kemampuan kita itu sudah meningkat atau belum. Jadi Pak Wayan bisa menghubungi saya Baik, nanti untuk melihat, untuk menjadi bahan evaluasi dari supervisi yang kita lakukan hari ini. Nah, satu lagi saya minta Pak Wayan, eh, apa kira-kira nih yang Pak Wayan dapat dari proses supervisi yang kita lakukan ini? yang saya dapat tadi pelaksanaan supervisi di kelasnya yang coaching ini, saya dapat memahami alur percakapan tirta, kemudian kompetensi coaching dan prinsip coaching. Kompetensi coaching itu yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Mungkin itu Pak. Oke, terima kasih. Cukup banyak ya yang Bapak dapat dari supervisi yang kita lakukan kali ini. Semoga, saya berharap Pak Wayan tetap semangat dan terus melakukan refleksi diri untuk memperbaiki eh, sistem pendidikan yang ada di daerah kita tercinta, khususnya di Kecamatan Popayato. Semoga kita menjadi guru-guru yang tetap semangat dalam mengajar dan mendidik peserta didik kita. Demikian supervisi kita kali ini Pak Wayan. Semoga Pak Wayan tetap sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan. Baik Demikian Pak, saya terima akhiri. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.